Misalkan V adalah R2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian ditentukan seperti berikut. Apakah V dengan kedua operasi tersebut adalah ruang vektor? Oke. Oke, pertama step 1 ya. V adalah himpunan vektor di R2. Oke. Kemudian step 2 ya. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Oke. Ini adalah ini ya. Kemudian step 3 periksa aksioma 1 ya. Aksioma 1 karena U dan V adalah vektor di R2 ya. U dan V adalah vektor di R2, maka U ditambah V ya harus di R2 ya. U tambah V itu adalah U1 ditambah V1 ditambah 1, kemudian U2 ditambah V2 ditambah 1 ya. Ini juga R2 ya. Komponen pertama, ini komponen kedua. Ya. Jadi dia aksioma 1 terpenuhi ya, karena hasil penjumlahannya juga adalah vektor di R2. Kemudian aksioma 6 ya. Aksioma 6 adalah U ya dan V ini adalah vektor di R2 ya. Maka U skalar K dikali U harus di R2. Skalar K kali U itu adalah K U1, K U2 ya. Ini juga di R2 ya. Komponen 1 ini komponen 2. Sehingga ini juga terpenuhi. Kemudian step 4 ya. Step 4 yang pertama adalah aksioma 2 ya. Aksioma 2 itu adalah U ditambah V ya, vektor itu harus sama dengan vektor V ditambah vektor U. Sini kita bisa lihat bahwa U ditambah itu adalah U1 ditambah V1 ditambah 1, kemudian U2 ditambah V2 ditambah 1. Oke, itu harus sama dengan di sini V ditambah U adalah V1 ya, V-nya duluan ditambah U1 ditambah 1, kemudian V2 ditambah U2 ditambah 1 ya. Ini dia sama ya, berlaku sifatnya itu adalah komutatif ya, komutatif ya, ini komutatif. Jadi aksioma kedua juga terpenuhi. Kemudian kita lanjut aksioma ketiga ya. Ini adalah distributif ya. Jadi vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W itu harus sama dengan vektor U ditambah vektor V duluan ya. Kemudian baru ditambahkan vektor W ya. Nah, di sini kita selesaikan satu-satu. Vektor U ditambah V ditambah W ya, ketentuannya adalah V1 ditambah W1 ditambah 1 ya, V2 ditambah W2 ditambah 1. Oke. Sama dengan U dan V-nya ditambahkan duluan. U1 tambah V1 ditambah 1,
kemudian U2 ditambah V2 ditambah 1. Oke. Kemudian baru ditambahkan dengan vektor W. Oke. Lalu ini kita anggap sebagai satu kesatuan, ya. Ini, kemudian kita tambahkan dengan U. Berlaku juga operasi penjumlahan yang sama. Berarti di sini menjadi U1 ditambah, ya, dalam kurung V1 ditambah W1 ditambah 1, ya, nilai yang ini. Kemudian ditambah 1, karena ketentuannya seperti itu. Kemudian koma, ya, U2 ditambah V2 ditambah W2 ditambah 1, kemudian ditambah 1. Ya. Kemudian sama halnya, ini kita anggap satu kesatuan, maka dia menjadi U1 ditambah V1, ya, ini U, ditambah 1, kemudian ditambah W1 ditambah 1. Ya. Koma, saya taruh di bawah, U2 ditambah V2 ditambah 1, ditambah W2 ditambah 1. Nah, ini kalau kita selesaikan semuanya, maka menjadi U1 ditambah V1 ditambah W1 ditambah 2, U2 ditambah V2 ditambah W2 ditambah 2, ya. Nah, ini itu nilainya, ya, ini juga kita jumlahkan, nilainya sama. U1 ditambah V1 ditambah W1 ditambah 2. Di sini U2 ditambah V2 ditambah W2 ditambah 2, ya. Maka nilai ini juga sama. Oke. Aksioma ketiga juga terpenuhi. Oke, kita lanjutkan aksioma keempat. Ya. Aksioma keempat ini kira-kira ada vektor 0, ya, vektor 0. Vektor 0 bukan berarti dia harus 00, ya. Tapi ada vektor 0 yang memenuhi kriterianya, itu adalah kita katakan misalnya ada vektor 0, ya, ditambahkan dengan suatu vektor, ya, vektor U, maka hasilnya itu harus sama dengan vektor U ditambahkan vektor 0 tadi sama dengan vektor U, ya. Jadi dia kalau jumlahkan hasilnya harus sama dengan ini. Apa vektor 0-nya? Itu yang harus kita buktikan bahwa vektor 0 itu ada. Ya. Kita ambil satu, ya, ini dengan ini, ya. Sesuatu ditambahkan dengan U, vektor U, itu harus sama dengan vektor U itu sendiri. Kita misalkan dia harus ada di R2, kita misalkan AB, ya, ditambahkan dengan vektor U, ya, itu adalah U1, U2, dia hasilnya harus sama dengan U1, U2. Ya. Kemudian kita gunakan ketentuan penjumlahan, ya. Ketentuan penjumlahan. Ya. Di mana kalau suatu vektor ditambahkan dengan vektor, maka itu dia adalah menjadi A ditambah U1 ditambah 1. Kemudian di sini B ditambah U2 ditambah 1. Ya. Ini harus sama dengan U1, U2. Oke. Nah, ini kita bisa selesaikan, ya. A ditambah U1 ditambah 1 sama dengan U1, maka kita bisa cari nilai A itu adalah U-nya habis, ya. Maka A itu adalah min 1. Begitu juga dengan B ditambah U2 ditambah 1 sama dengan U2, maka nilai B itu adalah ini habis sama dengan min 2. Sehingga kita tahu vektor 0-nya itu adalah, atau objek 0. Objek 0 itu adalah himpunan dari min 1, min 1. Sorry, ini min 1, ya. Min 1. Jadi kita bisa menemukan objek 0-nya di sini. Karena kita bisa menemukan objek 0-nya, maka aksioma keempat terpenuhi. Oke. Kemudian aksioma 5. Aksioma 5, ya. Kira-kira bunyinya itu adalah ada negatif dari U. Nah, sekali lagi, negatif dari U ini dia bukan berarti dia min
U1 min U2 ya. Karena kita operasi penjumlahan dan perkaliannya itu berbeda. Ya. Kita harus membuktikan ada negatif U yang memenuhi kira-kira seperti ini. Ya. Vektor U jika ditambahkan dengan sebuah vektor negatif, ya, negatif dari U, itu akan sama dengan negatif vektor tersebut ditambahkan dengan vektor itu, ya, vektor U, itu nilainya harus sama dengan 0, ya, objek 0. Nah, di sini objek 0-nya, ya, objek 0-nya kita tahu adalah min 1, min 1. Ya. Karena kita tahu ini, sementara ini kita harus selesaikan dengan operasi penjumlahan, ya. Misalnya di sini adalah U1, U2, ya, ditambahkan, misalnya negatifnya adalah CD, ya, CD, ya, sama dengan, kita ambil satu aja, sama dengan vektor 0, ya, min 1, min 1. Nah, ini kita lakukan ketentuan penjumlahan, ya. Ketentuan penjumlahan. Ya. Maka U1 ditambah C ditambah 1, ya, koma, U2 ditambah D ditambah 1, itu dia nilainya akan sama dengan min 1, min 1, ya, objek 0. Sehingga ini kita juga bisa selesaikan satu-satu. U1 ditambah C ditambah 1 nilainya adalah min 1. Ya. Maka nilai dari C itu adalah min 2, ya, min 2 ditambah dikurang U1, ya. Sementara ini juga U2 ditambah D ditambah 1, dia akan sama dengan min 1. Maka nilai D itu adalah min 2 dikurang U2. Sehingga kita tahu objek negatif, ya. Objek negatif itu adalah himpunan yang memenuhi CD, ya. CD itu adalah min 2 min U1, D-nya itu juga min 2 kurang U2, ya. Karena kita bisa menemukan nilai objek negatifnya, maka aksioma 5 juga terpenuhi. Oke, contoh ini sebenarnya cukup menarik, ya, untuk menambah pemahaman kita, ya. Kita misalkan aja, ya, ini untuk pemahaman saja, ketika kita punya suatu ruang vektor, kita tahu objek nolnya itu bukan di sini, di 0, 0, tapi dia di min 1, ya, ini, min 1, min 1. Maka ketika kita punya suatu vektor, ya, katakanlah dia di titik ini, ya, 1,1, ya, artinya dia U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 1. Maka untuk mencari negatifnya itu, ya, untuk mencari negatifnya itu, secara intuisi kita bisa tahu bahwa negatifnya itu adalah di sini, ya, sesuatu di sini. Karena dia jaraknya ini adalah 2 satuan, ya, 2 satuan. Berarti ini kira-kira dia adalah min 3, ya, di sini. Nah, ini cocok karena ketika kita cari objek negatif, ya, min 2 dikurang U1, U1-nya itu adalah 1, kemudian min 2 dikurang U2, U2-nya itu juga 1. Ya. Maka nilainya ini adalah min 3, min 3, ya. Atau misalnya kita punya objek lain, katakanlah di sini, ya. Misalnya objeknya ini adalah min 1, min 5, ya. Min 1, min 5. Nah, kita bisa tahu bahwa nilai atau objek negatifnya itu adalah sesuatu di sini, ya. Karena kan ini yang titik nolnya, ya, titik nolnya. Nah, ini kalau kita cari, maka objek nolnya itu adalah min 2 dikurang, min 2 dikurang min 1, ya. Min 1, min 2 dikurang U2, U2-nya itu adalah min 5. Min 5. Nah, ini kalau kita selesaikan min 2 ditambah 1, ini nilai min 1, min 2 ditambah 5, ini nilai 3. Jadi kira-kira dia itu adalah di sini, min 1, 3, ya. Jadi dia ada objek nolnya, ada objek negatifnya di sini. Kemudian kita lanjut ke aksioma 6 sudah, aksioma 7, ya, aksioma 7. Aksioma 7 itu adalah
skalar K dikalikan dengan vektor U ditambah vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan vektor U ditambahkan skalar K dikalikan vektor V. Ya, di sini. Nah, di sini kita lihat ada perkalian skalar, kemudian ada penjumlahan dua objek. Ya. Nah, ini kita bisa selesaikan satu-satu juga. Ya, K-nya tetap. Kemudian penjumlahan dua objek. Ya, kita tahu ini nilainya adalah U1 ditambah U2 ditambah 1. Kemudian yang V-nya, yang kedua, sorry, ini V ya. V1, kemudian ini adalah U2 ditambah V2 ditambah 1 ya. Kemudian baru kita kalikan dengan skalar K. Ini kita compare dengan kalau dia langsung dikalikan dengan skalar dikalikan dengan objek. Skalar dikalikan dengan objek itu adalah K U1 K U2 ya. Ditambahkan dengan K V1, K V2 ya. Ini kalau kalian lihat lagi ya, dia memenuhi kaidah biasa sebenarnya ini ya, karena skalar dikalikan kaidah biasa ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi. Jadi ini K, ini kita anggap sebagai suatu objek sendiri, ini kita anggap sebagai suatu objek sendiri. Karena perkalian dengan skalar dia seperti layaknya perkalian biasa ya, maka hasilnya akan menjadi K dikalikan dengan U1 ditambah V1 ditambah 1, K U2 ditambah V2 ditambah 1 ya. Nah, ini kita penjumlahan ya. Ya, ini penjumlahan. Ya, kriterianya. Jadi kalian ingat kalau penjumlahan dia adalah KU1 ditambah KU2 ya, komponennya, kemudian ditambah 1. Kemudian KV1. Aduh, lupa. Kemudian KU2 ditambah KV2 ditambah 1. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan sudah menjadi objek di R2 ya, objek di R2. Nah, di sini juga kita bisa sederhanakan. Ini menjadi KU1 ditambah KV1 ditambah K. Ya. KU2 ditambah KV2 ditambah K. Sementara di sini adalah KU1 ditambah KV1 ditambah 1, KU2 ditambah KV2 ditambah 1 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah, perbedaannya. Yang ini ada nilai K, ini ada nilai 1 ya. Sehingga kedua persamaan ini dia tidak sama ya. Maka aksioma ke-7 tidak terpenuhi. Oke. Kemudian kita lanjut ke aksioma 8 ya, aksioma 8. Aksioma 8 itu adalah ya, penjumlahan skalar KL dikalikan dengan vektor U. Ini harus sama dengan skalar K dikalikan vektor U ditambah skalar L dikalikan dengan vektor U ya. Kita bisa turunkan lagi sama seperti di atas ya. Karena ini dia skalar, kita langsung kalikan dengan vektor. Hasilnya itu adalah K ditambah L ya, U1, K ditambah L U2. Oke. Ini akan sama dengan, harus sama dengan K U1 K U2 ditambah L U1, L U2 ya. Nah, ini sudah dua vektor ya, maksudnya sudah dua di R2, vektor di R2. Ini kita lakukan penjumlahan ya. Ini kan penjumlahan lagi nih. Penjumlahan. Nah, ketika kita penjumlahan, maka kaidah yang berlaku adalah KU1 ditambah dengan LU1 ditambah 1 ya. Kemudian di sini KU2 ditambah LU2 ditambah 1. Oke. Ini kalau kita sudah keluarkan ya, maka ini adalah K ditambah L U1 ya ditambah 1. K
Kemudian ini adalah K ditambah L, U2 ditambah 1. Oke. Maka di sini kalian juga bisa lihat bahwa dia tidak sama ya. Di sini dia nggak ada tambah satunya, di sini dia ada tambah 1. Ya, maka dia tidak sama. Maka aksioma 8 juga gagal. Kemudian kita masuk ke aksioma 9. Ya, aksioma 9 ya, itu adalah perkalian skalar K M vektor U. Itu dia harus sama dengan skalarnya dikalikan dengan vektornya ya. Nah, di sini kalian juga bisa selesaikan satu-satu. K MU ini adalah MU1 MU2 ya. Kalau ini kita langsung KM ya. KM U1 KM U2 ya. Karena ini dianggap sebagai satu skalar, jadi bisa langsung. Nah, ini skalar dikalikan dengan objek lagi. Hasilnya adalah KM U1 ini KM U2 ya. Ini juga KM U1, KM U2 ya. Makanya dia sama, aksioma 9 juga terpenuhi. Terakhir kita coba aksioma 10. Aksioma 10 ya. Yaitu adalah 1 ketika dikalikan dengan vektor U itu harus menghasilkan vektor itu sendiri ya. Multiplication identity namanya ya. Nah, sekarang vektor 1 gitu ya. Kalau kita kalikan dengan skalar 1 ini kita kalikan dengan vektor, maka hasilnya ada U1 ya, 1 dikalikan dengan U2 ya. Jadi kalau kita anggap ini K, maka K-nya akan tetap seperti ini. Nah, vektor U itu sendiri adalah U1, U2. Kita tahu 1 kali U1, 1 kali U2 itu nilainya akan tetap U1, U2 ya. U1, U2. Sehingga dia sama, maka aksioma 10 terpenuhi. Jadi ada 2 aksioma yang tidak terpenuhi, maka kita bisa katakan dia bukan ruang vektor. Ya. Contoh kedua, ya misalkan V adalah himpunan bilangan real, ya bilangan real positif dengan operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut ya. Operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut. Maka sama ya, step 1 ya. V itu dia adalah himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real. Ya. 1 2 3 0 min 1 setengah ya. Kemudian step 2 ya, step 2 penjumlahan dan perkalian ya, perkalian skalar ya, ini ya. Kemudian step 3 aksioma 1 ya, aksioma 1 ya. Aksioma 1 itu menunjukkan ya U tambah V ya sama dengan UV ya. Ini perkalian real ya, perkalian bilangan real adalah bilangan real ya. Hasil ya, hasil perkalian bilangan real. Jadi UV ini adalah satu bilangan juga ya. Jadi walaupun dia di sini jumlahkan, ketentuannya itu kemudian dikalikan, maka selama hasilnya ini bilangan real, maka aksioma 1 terpenuhi. Ya. Sedangkan perkalian dua bilangan real itu adalah bilangan real. Ya. Aksioma 6. Ya, aksioma 6. Itu adalah K, U, itu akan menjadi U pangkat K. Ya. Bilangan real ya, bilangan real dipangkatkan ya, hasilnya
hasilnya bilangan real ya, bilangan real ya. Sorry, ini bilangan real positif ya, positif. Ini bilangan real, soalnya adalah bilangan real positif. Jadi ini himpunan bilangan real positif ya, positif. Jadi min 1, min 2 nggak termasuk di sini. Dia bilangan real positif. Min 1, min 2, min setengah itu nggak termasuk ya. Jadi kalau bilangan real positif dipangkatkan ya hasilnya dia bilangan real. Jadi nggak ada kejadian min 1 pangkat katakanlah setengah gitu ya, akar min 1 gitu ya. Ini nggak ada karena X itu atau V itu adalah bilangan real positif. Jadi ini tidak merupakan bagian dari himpunan tersebut ya. Kemudian step 4. Ya, step 4 adalah aksioma 2 ya, aksioma 2. Oke. Aksioma 2 kita tahu dia U ditambah V ya sama dengan V ditambah U ya. Di sini U ditambah V itu adalah UV, V ditambah itu adalah VU ya. UV sama dengan VU ini sama saja ya. Dia komutatif, maka aksioma 2 juga terpenuhi ya. Kemudian aksioma 3 ya. Ini distributif ya. U ditambah V ditambah W harus sama dengan U ditambah V duluan, kemudian ditambahkan dengan W ya. Jadi ini U, V ditambah W ini akan menjadi VW. U ditambah V ini akan menjadi UV ya, ditambah W. Kemudian ini penjumlahan juga. Kalau penjumlahan ini kita anggap 1, maka dia tetap menjadi UVW ya. Sementara ini UV ditambahkan, walaupun dia penambahan, di sini penjumlahan ketentuannya, maka dia akan menjadi UVW juga. Terus sama. Aksioma 3 juga terpenuhi. Kemudian aksioma 4 ya. Aksioma 4 adalah harus ada suatu vektor 0 ya, yang ketika ditambahkan dengan suatu bilangan U ya, bilangan real positif, maka hasilnya harus bilangan itu sendiri ya. Jadi kalau di sini kita misalkan dia A ditambah U sama dengan U ya. Penjumlahan dua bilangan real mengikuti aturan ini ya. Yaitu A ditambah U berarti dia AU, itu sama dengan U. Maka nilai A-nya itu adalah 1 ya. Jadi di sini kita katakan ada objek 0 ya. Objek 0. Ya, objek 0-nya apa? Yaitu adalah bilangan 1. Kemudian aksioma 5 ya, aksioma 5 itu adalah ketika sesuatu ya ditambahkan dengan U ya, maksudnya negatif ya, negatif dari U ditambahkan dengan U itu akan sama dengan U ditambahkan bilangan tersebut, itu harusnya sama dengan vektor nolnya dia ya, vektor nolnya dia. Nah dalam hal ini kita misalkan dia B ditambah dengan U, itu harus sama dengan vektor nolnya dia apa ya, vektor nolnya dia itu adalah 1 ya, sehingga B tambah U itu akan menjadi BU ya, sesuai dengan kriteria ini ya, itu dia akan sama dengan 1, sehingga B itu adalah 1/U ya. Maka di sini kita katakan ada objek negatif ya, negatif. Objek negatifnya apa? Yaitu adalah 1/U ya. Aksioma 4 terpenuhi, aksioma terpenuhi. Jadi negatifnya objek negatifnya itu bukan berarti min U, tapi di sini adalah 1/U karena dia mengikuti kaidah penjumlahan ini ya. Ini untuk aksioma 5. Kita lanjut aksioma 6. Aksioma 7 ya berarti ya, aksioma 7 ya, aksioma 7. Aksioma 7 itu adalah K ya ditambahkan dengan
dikalikan dengan U tambah V, ya, itu dia harus sama dengan KU ditambah KV, ya, bilangan. K, kita tahu penjumlahan ini adalah UV, ya. Sementara kalau perkalian skalar, ya, perkalian skalar kita lihat adalah U pangkat K, ya, U pangkat K. Berarti di sini adalah U pangkat K ditambah V pangkat K, ya. Kemudian ini UV dikalikan dengan skalar K, maka hasilnya adalah UV pangkat K. Di sini kalau kita jumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan dia, maka dia akan mengikuti U pangkat K dikalikan V pangkat K, ya. V pangkat K. Nah, ini kita tahu, ya, U V pangkat K, U pangkat K, V pangkat K, ya, sama dengan U pangkat K, V pangkat K, ya. Maka aksioma 7 terpenuhi. Lanjut, aksioma 8. Ya, aksioma 8 itu adalah penjumlahan skalar ini, ya. K ditambah L dikalikan U, ya, sama dengan KU ditambah LU, ya. K ditambah L kita anggap dia sebagai satu skalar, maka hasilnya itu adalah U pangkat K ditambah L, ya. Sementara ini KU ditambah LU ini adalah U pangkat K ditambah U pangkat L, ya. Ini U K pangkat K tambah L, U pangkat K ditambah U pangkat L, ini adalah penjumlahan, ya, kita lakukan penjumlahan. Karena dia penjumlahan, maka dia akan menjadi U pangkat K, U pangkat L, ya. Nah, ini sama, U pangkat K tambah L itu adalah U pangkat K, U pangkat L, ya. Maka U pangkat K, U pangkat L, ya. Maka aksioma 8 juga terpenuhi. Kemudian aksioma 9, ya, aksioma 9 itu adalah perkalian skalar K LV, ya, LU akan sama dengan KL U, ya. Kita selesaikan satu-satu. K ini U pangkat L, ya. Kemudian di sini langsung U pangkat KL, ya. Kemudian U pangkat L dipangkatkan K, U pangkat L dipangkatkan K, ini U pangkat KL, ya. U pangkat L dipangkat K ini sama dengan U LK sama dengan UKL, ya, U pangkat KL. Maka ini juga terpenuhi, aksioma 9 terpenuhi. Aksioma 10, ya, aksioma 10 itu adalah perkalian 1, ya, 1 kali U itu dia harus sama dengan vektor itu sendiri, ya. Karena kita tahu ini perkalian skalar, ini adalah U pangkat 1, ya, sama dengan U. U pangkat 1 adalah U. Ini U. Maka aksioma 10 juga terpenuhi. Oke, demikian contoh soal, ya, soal 1, soal 2. Semoga membantu. Terima kasih.